25 tahun yang lalu kami sekeluarga pindah ke Singapura karena saya melanjutkan sekolah di Singapura. Dan karena uang yang pas-pasan, maka waktu itu kami bersyukur sekali bahwa kami mendapat tempat di asrama sekolah di kampus, sehingga biaya lebih murah dan anak-anak juga bisa sekolah di sekolah yang baik dengan biaya yang tidak terlalu mahal, tidak terlalu tinggi. Namun ternyata apa yang kami rencanakan, yang kami pikir semua sudah dipersiapkan dengan baik, itu tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Ketika kami dijemput, kami dibawa bukan ke asrama sekolah, bukan ke kampus, tapi dibawa ke sebuah tempat yang bisa dikatakan tempat kos. Kami ternyata ditempatkan di luar asrama sekolah, dalam jarak yang cukup jauh, dan itu berarti saya pikir saya harus bayar lebih mahal lagi kontrak rumah, saya harus membayar biaya perjalanan ke kampus, dan kami harus mencari sekolah yang lain untuk anak-anak kami. Kejutan kedua yang terjadi adalah bahwa ternyata kamar di mana kami akan tinggal itu bukan untuk 4 orang, tapi hanya untuk 2 orang. Ranjang yang disediakan pun bisa dikatakan semi tidak layak dan itu hanya untuk 2 orang. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Malam itu bukannya saya bersyukur pada Tuhan, berterima kasih untuk kesempatan dan pertama kali ke luar negeri, menikmati malam pertama di luar negeri. Malam itu saya gelisah sekali. Saya beritahu keluarga saya jangan bongkar koper. Karena kita harus berusaha untuk kembali tinggal di asrama karena kita tidak akan mampu untuk membayar tinggal di luar asrama. Malam itu saya gelisah, malam itu hati saya tidak tenang, malam itu hati saya tidak bisa bersyukur, tidak bisa menikmati. Saya khawatir. Saya melihat masa depan yang dimana saya tidak punya uang yang cukup, tidak mampu untuk menghidupi keluarga saya, tidak mampu untuk menanggung biaya di luar negeri. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, pandemi yang kita alami sekarang ini menimbulkan kecemasan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan damai di dalam situasi seperti sekarang ini? Nah, hari ini saya ingin mengajak kita berfokus kepada firman Tuhan di dalam Filipi, pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan di sini mengatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Bagaimana kita bisa mendapatkan damai di tengah-tengah ketidakpastian? Paulus mengajarkan kepada kita di sini hal yang pertama, yaitu belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara-saudara, kecemasan timbul karena kita cenderung untuk melihat apa yang kita tidak punya. Kita cenderung untuk melihat dan mengkhawatirkan bagaimana kalau sesuatu terjadi dan kita belum tahu itu akan terjadi atau tidak. Kita melihat apa yang kita tidak punya dan kita tidak tahu apakah kita bisa dapatkan. Itu menimbulkan kecemasan dan kegelisahan dalam hidup kita. Paulus mengatakan kita perlu belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dengan kata lain, hal yang pertama, kita belajar berfokus kepada keadaan kita sekarang, bukan kepada masa depan kita. Kita berfokus kepada apa yang saat ini kita punya, apa yang saat ini kita miliki, bukan kepada apa yang kita tidak miliki. Saudara-saudara, satu hal yang saya kira kita sering lakukan adalah bahwa kita itu belajar untuk mempersiapkan untuk masa depan, dan itu hal yang bagus. Tetapi di dalam pengejaran untuk masa depan yang lebih baik, seringkali kita melupakan bahwa kita harus menikmati apa yang kita sudah lakukan, menikmati apa yang kita punya pada saat ini. Kekhawatiran dan kecemasan, kegelisahan timbul karena kita cenderung melihat apa yang kita tidak ada dan kita lupa bahwa Tuhan sudah memberkati kita dengan apa yang kita miliki saat ini. Untuk belajar mencukupkan diri, seperti yang dikatakan oleh Paulus, kita perlu belajar untuk menginventarisir apa yang kita punya.
Belajar untuk menikmati apa yang kita punya. Belajar untuk bersyukur pada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, terima kasih. Sekalipun saya tidak tahu apakah ini akan cukup sampai hari-hari mendatang, cukup untuk ke masa depan, tetapi apa yang saya punya itu cukup pada hari ini. Dan saya kira itu merupakan salah satu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dalam doa Bapa kami, kita diajarkan untuk berdoa. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan mengajar kita bukan melihat jauh ke depan dan kemudian khawatir dengan apa yang kita tidak punya. Tapi kita belajar untuk melihat, menikmati apa yang kita punya sekarang. Berfokus kepada sekarang, berfokus kepada kekinian, berfokus kepada apa yang kita ada, bukan kepada apa yang tidak ada. Yang kedua, kita bisa belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita punya ketika kita belajar untuk melihat dan mengingat kembali bagaimana Tuhan bekerja di masa yang lalu. Bagaimana Tuhan menunjukkan karyanya di dalam kehidupan kita di masa-masa sebelumnya. Pengalaman perjalanan kita bersama dengan Tuhan itu menjadi satu modal bagi kita untuk bisa hidup dengan damai. Saya masih ingat dalam pengalaman pertama di Singapura itu. Beberapa hari hidup saya tidak tenang karena saya selalu memikirkan uang yang saya tidak punya. Saya memikirkan bagaimana dengan anak-anak saya. Tapi kemudian beberapa hari kemudian waktu saya pergi ke sekolah dan berbicara dengan dekan mahasiswa, saya diberitahu satu hal. Ternyata sekalipun saya tinggal di luar, saya tidak perlu membayar uang kosnya. Saya tidak perlu membayar sewa kamar itu. Sekolah yang akan membayarkan. Sekolah menyediakan kotak persembahan di mana setiap mahasiswa itu bisa dengan sukarela memberi semampunya. Tidak ditanya berapa, pokoknya masukkan saja. Tuhan sudah mencukupi, tetapi saya tidak tahu. Nah sekarang ini ketika menghadapi situasi-situasi sulit, ketika menghadapi ketidakpastian, saya seringkali melihat kembali kepada masa-masa itu. Melihat kembali kepada bagaimana Tuhan bekerja pada masa yang lalu. Dan ini yang dikatakan oleh Paulus. Ayat 12 dia mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dia berbicara sesuatu yang dia sudah alami. Dia sudah pernah mengalami kekurangan, mengalami kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Mengapa Paulus mampu belajar untuk puas? Belajar untuk cukup. Belajar untuk menerima apa yang dia punya sekarang. Menikmati apa yang dia punya sekarang. Karena dia sudah belajar bagaimana Tuhan bekerja pada masa yang lalu. Dia sudah belajar bagaimana Tuhan mencukupi kebutuhannya. Dia melihat kebaikan Tuhan. Bagi dia tidak ada lagi yang mengejutkan. Masa sekarang, masa lalu. Dan yang ketiga, yang dikatakan oleh Paulus di sini dalam ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hal yang ketiga, saudara, Paulus bisa memiliki rasa damai. Dia bisa belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan karena dia melihat kesetiaan Tuhan. Dia bersandar kepada kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita, Tuhan itu terbukti setia. Tuhan itu terbukti selalu hadir. Anugerahnya selalu cukup. Kita perlu belajar untuk percaya kepada Tuhan, belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Alkitab di sini mengatakan kepada kita, segala perkara dapat kutanggung, bukan karena saya punya kemampuan, bukan karena saya tabung banyak, bukan karena saya punya network yang banyak, bukan karena saya sudah punya banyak pengalaman, bukan. Tetapi dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus. Ketika kita datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, kita memiliki kekuatan, kita memiliki kemampuan untuk hidup dengan damai. Masalah tidak selesai, masalah bisa tetap ada, tetapi kedamaian itu juga akan ada tetap di tengah-tengah kita. Karena kenapa? Kita tidak sendiri, kita ada di dalam Tuhan.
Tangan kasih Tuhan itu membungkus kita, melindungi kita, menaungi kita, memelihara kita, memberikan kita kedamaian. Sama seperti dikatakan oleh Yesus, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, masalah bisa ada di sekeliling kita. Tapi kalau kita belajar melihat apa yang kita ada sekarang ini, kalau kita belajar untuk mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan di masa yang lalu, dan kalau kita belajar untuk terus bersandar kepada Tuhan, kita bisa belajar untuk berfokus kepada apa yang kita punya. Belajar untuk merasa puas dengan apa yang kita punya. Belajar untuk bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kita sehingga dengan hari ini. Dan saya yakin dengan cara demikian, saudara, kedamaian, ketenangan, itu akan selalu bersama dengan kita. Kiranya Tuhan menyertai saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita hati yang puas dengan apa yang kita miliki sekarang, miliki saat ini. Menikmati apa yang kita punya pada saat ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan semua itu pada kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.